Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi impaksi kaninus. Namun, sebelum masuk ke pembagian klasifikasinya, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu mengenai penentuan lokasi objek secara radiografis. Nah, secara radiografis terdapat dua teknik yang dapat digunakan. Yang pertama ada buccal object rule atau Clark's rule, yang kedua ada right angle technique. Apa bedanya? Yang pertama, pada buccal object rule, ini fungsinya adalah untuk menentukan letak suatu objek, dalam hal ini gigi impaksi, apakah gigi tersebut berada di bukal ataupun di lingual dengan melakukan dua kali radiograf. Radiograf yang pertama bisa melakukan teknik periapikal standar. Lalu pada radiograf yang kedua, dilakukan perubahan besar sudut horizontal ataupun vertikal dari arah datangnya sinar X. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, apabila objek bergerak searah dengan pergeseran kon, maka objek tersebut terletak di lingual. Sedangkan apabila objek bergerak berlawanan arah dengan pergeseran kon atau sinar X, objek tersebut terletak di bukal. Atau dapat disingkat menjadi slope, same on lingual, opposite on buccal. Contohnya ada di gambar ini. Pada gambar pertama, huruf B dan L terletak berhimpit di satu tempat. Pada gambar yang kedua, arah datangnya sinar X diubah lebih ke korona dari gigi tersebut. Setelah diubah, terlihat bahwa huruf L ikut bergerak ke atas, sedangkan huruf B bergerak ke bawah. Berarti dalam hal ini bisa dilihat kalau L berada di lingual dan B berada di bukal. Begitu pula dengan gambar yang ketiga. Selanjutnya, ini apabila sudutnya diubah secara horizontal. Pada gambar 1, B dan L terletak berhimpit. Pada gambar 2, arah datangnya sinar X diubah arahnya lebih ke arah distal. Dan terlihat huruf L ikut bergerak ke arah distal, sedangkan B bergerak ke arah mesial, sehingga L tersebut terletak di lingual, sedangkan B terletak di bukal. Untuk teknik yang kedua, right angle technique, ini disebut juga metode saling tegak lurus karena dia sama-sama menggunakan dua proyeksi pengambilan radiograf, namun proyeksi yang pertama itu bisa pakai periapikal, proyeksi yang kedua itu proyeksinya tegak lurus terhadap proyeksi yang pertama, bisa pakai occlusal cross section misalnya. Nah, teknik ini digunakan terutama pada mandibula. Ini contohnya, gambar yang kiri itu menggunakan teknik periapikal dan yang kanan pakai tampak oklusal, sehingga terlihat bahwa gigi impaksi tersebut terletak di lingual. Nah, berdasarkan jurnal, diketahui berikut frekuensi gigi impaksi paling banyak diduduki oleh gigi kaninus, terutama pada kaninus maxilla. Nah, berikut sistem klasifikasi. Yang pertama, ini klasifikasi yang dikemukakan oleh Yamamoto et al. Ini ilustrasinya, gigi 3 itu menggambarkan kaninus maxilla yang impaksi, sedangkan gigi 2 dan gigi 4 itu menggambarkan gigi yang berhasil erupsi, gigi 2-nya incisif lateral, sedangkan gigi 4-nya premolar 1 maxilla. Berikut pembagiannya. Jadi dia kebagi ke dalam beberapa tipe kelas. Beberapa tipe. Yang pertama ada tipe 1. Tipe 1 itu gigi impaksinya, gigi 3-nya sejajar dengan gigi yang berhasil erupsi, gigi 2 dan 4. Sedangkan tipe kedua, gigi 3-nya tipping mahkotanya ke arah mesial. Gigi tipe 3 itu gigi 3-nya mahkotanya tipping ke arah distal. Untuk tipe 4, posisi giginya horizontal dengan mahkota menghadap ke arah mesial. Gigi tipe 5, giginya horizontal dengan mahkotanya menghadap ke sisi distal. Untuk tipe 4, giginya kebalik, inverted, mahkotanya jadi lebih ke korona dan koronanya jadi ke apikal. Terus untuk tipe 7, itu transverse. Jadi kalau kita lihat secara panoramik, permukaan oklusalnya menghadap ke arah kita. Tuh, atau bisa juga kalau dia berhasil erupsi, posisinya tukeran antara gigi 2 dan 3. Jadi pokoknya posisikan ini erupsinya nggak pada tempatnya gitu. Nah, berdasarkan klasifikasi tersebut, tipe gigi kanin yang impaksi itu paling banyak pada tipe 2. Nah, sekarang klasifikasi berdasarkan surgical approach itu dibagi jadi 3 kelas. Kelas 1, 2, 3
berdasarkan lokasi dan surgical tekniknya. Dari kelas 1, lokasi gigi impaksinya itu di palatal sehingga surgical teknik yang tepat untuk digunakan sebaiknya adalah gingivektomi. Jadi segera setelah gigi impaksinya terekspos melalui gingivektomi, giginya dipasangkan alat ortodontik cekat. Pada banyak kasus, setelah tindakan bedah berupa eksisi sederhana di palatalnya, gigi kaninus impaksinya akan erupsi secara spontan. Pada gigi impaksi yang gaya erupsinya ke arah lateral, ini dapat menginduksi resorpsi tulang non-fisiologis yang akan memperpanjang waktu perawatan ortodontik. Jadi, pada klasifikasi 1 ini, penggunaan ortodontiknya cenderung memakan waktu yang lama. Kekurangan dari gingivektomi, waktu recovery pasca tindakannya cukup lama. Nah, selanjutnya kelas 2, itu posisi gigi impaksinya berada di tengah alveolar ridge atau lebih ke labial. Namun yang perlu ditekankan, posisi gigi kaninusnya tidak tumpang tindih dengan akar gigi insisif lateral secara labial. Sehingga dengan posisi seperti ini direkomendasikan teknik reposition flap atau yang bisa disebut juga teknik closed eruption. Jadi, sistem tekniknya tuh kayak gini. Dibuka flapnya, giginya ditarik, tapi setelah itu flapnya ditutup lagi. Lebih jelasnya, pertama dilakukan full thickness mucoperiosteal flap untuk memperoleh akses ke gigi impaksi tersebut. Setelah terekspos giginya, alat cekat diaplikasikan ke gigi impaksi. Lalu flap dikembalikan ke posisi semula dan dijahit. Alat ortodontik cekatnya mulai dapat diaplikasikan, mulai ditarik itu setelah beberapa hari pembedahan. Keuntungannya rasanya mungkin lebih sedikit tidak nyamannya dibandingkan gigivektomi. Namun kekurangannya, sensitivitas teknik meningkat yang dibutuhkan karena berkaitan dengan manajemen flap. Waktu yang dibutuhkan secara pembedahan pun jadi lebih lama karena dia harus ngebuka terus nutup lagi dibandingkan dengan yang open eruption gitu. Selanjutnya untuk kelas 3, ini posisinya lebih ke arah labial juga, cuman lokasi gigi kaninusnya berada di labial terhadap akar gigi insisif lateral. Jadi secara labial, kalau misalkan kita lakukan palpasi, itu akan teraba benih giginya. Dan umumnya, gigi insisif lateralnya akan inklinasinya terdorong lebih ke palatal karena adanya posisi gigi impaksi kaninus tersebut. Kalau kondisinya kayak gini, indikasi yang tepat yang digunakan adalah apically positioned flap atau yang biasa disebut juga window flap. Bagaimana melakukannya? Itu kita lakukan partial thickness diseksi pada 2-3 mili dari attached gingiva, lalu flap direposisi ke arah apikal dengan cara dilakukan 2 insisi vertikal secara paralel. Gigi impaksi tersebut akhirnya pun berhasil terekspos dan alat ortodontik cekat mulai dapat diaplikasikan setelah beberapa hari. Keuntungannya dari teknik ini meningkatkan visibilitas terhadap orientasi gigi. Jadi kita bisa tahu nanti arah erupsi giginya bakal kemana nih dan keratinase gingivanya jadi lebih terjaga. Namun kerugiannya dibutuhkan sensitivitas teknik yang lebih tinggi dibandingkan dengan gingivektomi dan reposition flap. Dan kemungkinan adanya komplikasi seperti resesi dan akses tulang labial yang tidak memadai. Jika dikaitkan dengan kasus pada skenario ini, dari pemeriksaan intraoral kan ditemukan terdapat bulging pada daerah labial regio 13 dan 23 yang tidak tumbuh. Sehingga gambaran klinis tersebut menunjukkan kelas 3 berdasarkan surgical approach. Sehingga tata laksana yang dapat dilakukan sebaiknya window flap. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan subjektif dan objektif mengenai kasus pada skenario ke-6 kali ini. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah untuk pemeriksaan subjektif, kita menanyakan biografik data pasien atau data diri pasien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, alamat pekerjaan, nama dokter yang melakukan perawatan, dan status sosial ekonomi pasien. Lalu kita tanyakan keluhan utama pasien untuk mengetahui tujuan pasien datang ke dokter gigi, serta menentukan prioritas dalam rencana perawatan mana perawatan yang harus lebih dahulu dilakukan. Lalu untuk riwayat dental pasien, apakah pasien sebelumnya melakukan scaling, pencabutan, restorasi, dan lain-lainnya. Lalu kemudian tanyakan juga riwayat alergi pasien, apakah pasien mengalami alergi terhadap antibiotik atau anestesi lokal tertentu, dan lain-lain.
Lalu kemudian tanyakan riwayat penyakit pasien, yaitu untuk menentukan persiapan preoperatif pasien dan perawatan postoperatif atau postoperative instructions. Lalu untuk mengetahui kondisi yang dapat mempengaruhi perawatan pasien. Lalu juga untuk mengetahui adanya penyakit sistemik yang dialami pasien. Ini tabel rangkuman dari PPT sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Lalu kemudian ini ada form yang perlu diberikan pada pasien sebelum melakukan perawatan mengenai riwayat penyakit dan riwayat dental. Lalu kemudian ini ada pemeriksaan objektif. Jadi pada pemeriksaan objektif itu yang sebaiknya kita lakukan adalah pertama kita cek tanda vital pasien, yaitu mengenai tekanan darah dan minyak tadi pasien. Lalu kemudian kita lakukan inspeksi, yaitu meliputi kepala dan wajah. Kita lihat bentuknya serta simetrisan dan distribusi rambut pasien. Lalu untuk telinga kita lihatkan, kita periksa reaksi normal terhadap suara pasien. Lalu kemudian kita lihat kesimetrisan mata, ukuran, serta reaktivitas pupil. Lalu kemudian untuk hidung kita periksa septum, mukosa, dan patensinya. Kemudian untuk mouth kita periksa giginya, mukosa, faring, bibir, dan tonsil pasien. Kemudian untuk leher kita periksa ukuran dari kelenjar tiroid, lalu jugular venous distension. Lalu kemudian untuk palpasi kita lakukan palpasi pada TMJ, yaitu memeriksa crepitus dan tenderness. Paranasal kita lihat apakah pasien merasakan rasa sakit. Lalu untuk mulut kita periksa kelenjar saliva, dasar mulut, bibir, dan otot-otot mastifikasi. Lalu untuk leher kita periksa mengenai ukuran kelenjar tiroid dan nodus-nodus limfa. Lalu untuk perkusi kita cek paranasal, resonansi terhadap sinus. Lalu kemudian untuk mulut kita periksa pada gigi-gigi kita, gigi pasien. Lalu untuk auskultasi itu kita periksa TMJ pasien, kita periksa apakah ada klik atau crepitus. Lalu untuk leher kita cek mengenai carotid bridge. Kemudian untuk pemeriksaan objektif, kita pertama yang dilakukan adalah status fisik pasien berdasarkan American Society of Anesthesiologists atau ASA. Rentangnya dari ASA 1 sampai 6 ada di tabel pada slide tersebut. Lalu kemudian untuk pemeriksaan sesuai kasus ada impaksi dan frenulum. Untuk impaksi itu kita lakukan untuk menentukan seberapa sulit untuk mengakses gigi impaksi M3. Lalu kemudian untuk impaksi kaninus, seperti pada kasus, kita melakukan pemeriksaan dengan palpasi. Lalu gigi sebelahnya dilakukan pemeriksaan apakah ada karies, restorasi, atau prosthetic appliance atau gigi tiruan untuk memastikan integritas selama manipulasi dengan instrumen selama prosedur ekstraksi. Kemudian untuk frenulum dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah, di mana tinggi itu pelekatan frenulum itu mendekati puncak processus alveolaris, sementara yang rendah itu pelekatan otot menjauhi puncak processus alveolaris. Sementara frenulum sedang itu dikatakan berada di tengah antara puncak processus alveolaris dengan dasar vestibulum. Sekian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang dokter dan teman-teman, saya Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan radiograf. Jadi kaninus yang paling sering impaksi itu kaninus serang atas. Bisa jadi karena waktu erupsi yang gagal atau overcrowding dari lengkung atas. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi perawatan anomali ini yang bisa diperoleh dari pemeriksaan radiograf. Yang pertama bisa mendapat ukuran dan bentuk dari kaninus serta penyakit terkait apapun. Dan yang kedua itu menentukan posisi dari kaninus. Nah, selanjutnya, radiografi yang paling sering digunakan itu ada 3, yaitu periapikal, upper standard occlusal, dan dental panoramik. Nah, dari ketiga radiograf tadi, kita bisa menginterpretasi radiograf tersebut, dan akhirnya kita bisa memeriksa fitur-fitur seperti mahkota, akar, dan struktur yang di sekitarnya. Untuk mahkota, kita bisa melihat ukuran dari mahkotanya, bentuk mahkotanya, dan lain-lain. Sedangkan kalau dari akarnya kita bisa dapat ukuran, bentuk, dan development stage dari akarnya, apakah masih funnel shape atau enggak, dan bisa lihat struktur sekitar dari radiograf tersebut. Misalnya kayak apakah ada supernumerary atau apakah ada kista dan lain sebagainya.
Nah, menurut Mitchell, untuk menentukan posisi kaninus itu bisa dilihat dari 5 radiograf ini, tapi yang paling sering itu yang pertama panoramik, periapikal, dan upper anterior occlusal. Untuk panoramiknya sendiri itu, dia bisa memberikan penilaian yang menyeluruh, baik mengenai perkembangan gigi geligi dan posisi kaninus, tapi tetap harus dilengkapi dengan intraoral view. Untuk periapikal itu bisa menilai prognosis gigi kaninus sulung dan untuk mendeteksi resorpsi, tapi sebenarnya periapikal juga bisa untuk menilai prognosis dari gigi kaninus permanen. Lalu upper occlusal itu bisa memfasilitasi penggunaan vertikal parallaks bersama dengan panoramik. Seperti itu. Nah, kemudian dari Varroa, jadi kita bisa menentukan posisi dari kaninus. Ya, nah, ada 3 metode yang biasanya sering digunakan, yaitu right angle technique, buccal object rule, sama CBCT. Tadi sempat disinggung juga di nomor 1. Nah, tapi karena kita sebagai GP itu belum berkompeten menggunakan CBCT, jadi kita hanya menggunakan 2 teknik, yaitu right angle technique dan buccal object rule. Yang pertama, right angle technique atau cross section technique itu bisa menggunakan 2 teknik proyeksi yang tegak lurus. Jadi yang pertama bisa pakai periapikal dan yang kedua bisa pakai occlusal cross section. Nah, ini paling mudah dan memang paling baik itu digunakan pada rahang bawah. Kenapa pada rahang atas tidak dianjurkan? Karena rahang atas itu bisa superimpose dengan struktur anatomi rahang atas lainnya. Kayak gitu. Nah, tapi bisa digunakan pada rahang atas apabila inklinasi gigi impaksi itu normal. Jadi, nggak yang lainnya. Nah, contohnya itu, kita bisa lihat di gambar 610 di slide 41. Jadi, kita bisa langsung lihat nih, kalau misalkan si kaninusnya itu berada di palatal. Lalu di slide 42-nya, kita bisa lihat juga dari panoramik sama dari occlusal. Jadi yang pertama kita lihat dari panoramiknya. Crown tip dan root tipnya itu kan sejajar. Lalu ceritanya kita pindahkan ke arah superior, yaitu ke arah occlusal. Dan kita bisa lihat crown tip dari kaninusnya itu ikut ke superior, berarti dia ada di palatal. Sedangkan root tipnya itu justru ke inferior, yaitu ada di buccal. Berarti dia itu transverse posisi kaninusnya. Kemudian teknik yang kedua itu buccal object rule, merupakan teknik yang mengubah sudut tube ke arah vertikal maupun ke arah horizontal. Radiograf yang biasanya dipakai itu bisa dua-duanya periapikal atau periapikal dan occlusal standar. Untuk sudut yang berubah itu sekitar kurang dari 20 derajat. Untuk prinsipnya yaitu slope, yaitu semilingual opposite buccal. Jadi misalnya ketika cup digerakkan ke arah mesial, tapi objeknya bergerak ke arah distal, berarti objek berada di buccal. Sedangkan kalau cup digerakkan ke arah mesial dan objek bergerak ke arah mesial juga, berarti objek berada di lingual. Lalu kita bisa lihat contohnya di slide 46. Jadi kita lihat radiograf di midline. Jadi posisi kaninus yang kanan itu crown tipnya kan ada di 11, sedangkan yang kaninus kiri itu crown tipnya di mesial 22. Lalu kita lihat radiograf yang kanan, berarti cupnya kan diarahkan ke arah distal. Nah, crown tip dari 21-nya itu ikut pindah ke distal, berarti si kaninus ini ada di palatal. Sedangkan yang radiograf yang kiri, cupnya juga diarahkan ke distal dan crown tipnya itu juga lebih ke arah distal. Dua-dua berarti ikut juga pindah ke arah distal. Artinya si kaninus ini dua-duanya ada di palatal. Lalu contoh selanjutnya ada di slide 41. Yang pertama kita lihat radiograf dari midline-nya. Awalnya si kaninus yang kanan ini dia kan ada di tengah-tengah gigi 11, si crown-nya ini. Tapi kita lihat radiograf satunya dipindah ke distal, si kaninusnya ini pindah ke arah lebih ke distal dari gigi 11. Sorry, 11. Berarti artinya si kaninus ini ada di palatal. Lalu contoh selanjutnya ada di slide 48. Kita bisa lihat di radiograf midline. Jadi awalnya root tip dari kaninus ini kan ada di 11. Sedangkan crown tip di mesialnya, crown tipnya itu ada di mesial gigi 21. Lalu kita pindahkan ke arah distal, ternyata si root tipnya ini ada di gigi 21. Berarti di gigi 12. Artinya kan sama-sama ke distal, berarti si akar kaninusnya ini ada di palatal. Sedangkan crown tipnya itu
yang awalnya di mesial gigi 21 ternyata justru pindah lebih ke mesial atau ke tengah-tengah gigi 21. Berarti artinya si caninus ini ada di bukal. Artinya berarti posisi si caninus ini transfer across the arch. Berarti transversal. Selamat pagi teman-teman, nama saya Maria dan saya akan menjelaskan mengenai median diastem. Menurut buku Mitchell, median diastem ini memiliki beberapa etiologi, meliputi physiological atau pada saat normal dental development, gigi-gigi yang kecil di rahang yang lebar, atau ditemui pada space dentition, missing teeth, terdapatnya gigi supernumerary pada midline, upper labial segment proclination, ataupun jika terdapat prominent frenum. Manajemen dari median diastem menurut buku Mitchell meliputi diawali dengan melakukannya fotoradiograf periapikal untuk mengkonfirmasi ada tidaknya gigi supernumerary pada midline. Pada developing dentition, jika diastem yang ditemui itu kurang dari 3 mm, maka tidak perlu dilakukan manajemen. Hanya saja harus diperhatikan bahwa ekstraksi caninus gigi sulung itu harus dihindari karena dapat memperbesar diastem itu sendiri. Jika diastemnya ditemukan lebih dari 3 mm dan sudah terdapat insisif lateral, maka dapat dikonsiderasi untuk penggunaan appliance agar nantinya terdapat space untuk erupsi gigi caninus permanen. Lalu jika mahkota giginya itu mengalami tilting ke arah distal, dapat digunakan alat ortolepasan pada rahang atas, namun umumnya diperlukan fixed appliance. Selanjutnya adalah pada frenum yang tinggi atau lebih ke arah koronal dapat dilakukan frenektomi. Berikut ini adalah tata laksana frenektomi berdasarkan buku Fragiskos. Diawali dulu dengan kapan dilakukan frenektomi. Frenektomi ini dilakukan jika akan dilakukan penggunaan gigi tiruan lengkap pada rahang atas. Lalu jika terdapat hypertrophic labial frenum, jadi dilakukan removal sebelum dilakukannya terapi ortodontik. Lalu jika terdapat complete ankylogosia yang juga biasanya dapat menyebabkan limitasi pergerakan lidah sehingga dapat menyebabkan kesulitan berbicara. Frenektomi ini dapat dilakukan di rahang atas dan di rahang bawah. Untuk yang bagian rahang atas itu disebut dengan maxillary labial frenektomi. Maxillary labial frenektomi diawali dengan anestesi lokal. Setelah anestesi lokal, bibir kemudian diangkat dan frenum ditahan menggunakan 2 buah curve hemostat yang diletakkan pada margin superior dan inferior. Bibir kemudian diretraksi lebih jauh dan scalpel blade tipis digunakan untuk menginsisi jaringan yang berada di luar kedua hemostat. Dimulai pada bagian inferior diikuti dengan bagian yang superior. Jadi dijepit di dua sisi, di bagian yang superior dan inferior. Jika pada kasus yang ditemui itu frenumnya hypertrophic dan terdapat space yang cukup besar di antara gigi insisif, maka jaringan di antara kedua gigi insisif tersebut dan bagian yang di belakangnya juga harus dihilangkan. Setelah dilakukan penghilangan jaringan, dilakukan interrupted suturing pada margin lateral luka dengan arah linear. Dan itu dilakukan setelah mukosa pada margin dirapikan dengan dinding jaringan. Selanjutnya untuk pada rahang bawah disebut dengan lingual frenektomi untuk menghilangkan frenum labialis kan hemostat, diawali dengan anestesi lokal, kemudian lidah diretraksi ke arah atas dan posterior dengan traction sutur yang disangkutkan ke arah ujung lidah, jadi diangkat ke superior lalu ditarik ke posterior. Frenum kemudian dijepit dengan straight hemostat pada bagian tengah panjang vertikal lidah dan dia paralel dengan sudut mulut. Lalu menggunakan scalpel, bagian jaringan yang dijepit di eksisi dimulai dari bagian yang berada di atas hemostat diikuti dengan bagian yang berada di bawah hemostat. Margin luka kemudian dirapikan dengan scissors dan dilakukan interrupted suturing. Kalau itu yang untuk menggunakan hemostat, ada juga teknik yang tanpa penggunaan hemostat itu. Jadi setelah dilakukan retraksi lidah ke atas, frenumnya itu diinsisi dengan converging incisions. Pertama pada bagian lingual attachment, lalu ke sisi lainnya, dan setelah itu lidah diretraksi lebih ke arah superior dan posterior untuk memfasilitasi removal dari sisa frenum yang belum dihilangkan. Removalnya ini harus memperhatikan attachment frenum terhadap pembuluh darah vena lingual dan ductus submandibular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana infaksi caninus menurut buku Laura Mitchell.
Nah, seperti yang kita tahu, impaksi kaninus itu bisa karena palatal displacement atau buccal displacement. Untuk menentukan apakah suatu kaninus itu palatal displacement atau buccal displacement bisa menggunakan gambaran radiografi. Nah, untuk etiologinya sendiri, palatal displacement itu biasanya berhubungan dengan multifaktorial, bisa karena genetik, bisa karena transposisi giginya, bisa karena lateral incisor-nya yang berbentuk peck shape, atau bisa juga hipodonsia. Nah, kalau untuk buccal displacement biasanya tuh penyebab utamanya itu adalah crowding. Yang pertama itu management of buccal displacement. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan, buccal displacement itu biasanya berhubungan dengan crowding. Dengan kita memperbaiki susunan yang crowding, nanti kaninusnya bisa erupsi secara spontan. Memperbaikinya menggunakan orthodontic fixed appliance. Nah, kenapa buccal displacement lebih mungkin untuk erupsi spontan? Karena tulang dan mukosa di bagian buccal itu lebih tipis dibandingkan di bagian palatal. Seperti pada gambar, di sini dilihat pada rahang atas terdapat crowding sehingga space-nya tidak cukup untuk kaninusnya erupsi. Setelah space-nya diperbaiki dengan ortodontik, lalu kaninusnya bisa erupsi secara spontan. Nah, pada kasus crowding yang parah di mana incisif lateral dan premolar satunya itu berkontak dan tidak ada lagi ruangan untuk kaninus dapat diindikasikan untuk diekstraksi. Atau pada kasus kaninus yang severely displaced, bisa dilakukan ekstraksi kaninus, lalu untuk residual spacing-nya atau sisa ruangannya bisa ditutup dengan fixed appliance. Nah, untuk kasus buccally displaced kanin yang tidak erupsi atau erupsinya delay, bisa dilakukan exposure pada gigi yang impaksi dengan surgical ya. Jadi dibuka di windowing, lalu dikasih traction dengan memberikan attachment yang dibonding ke gigi dan diberi gold chain atau stainless steel ligature. Selanjutnya untuk manajemen dari palatal displacement. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan treatment untuk palatal displacement itu yang pertama adalah opini pasien mengenai estetiknya dan motivasi pasien mengenai treatment ortodontinya. Terus yang kedua ada maloklusi, yang ketiga posisi dari kanin yang displaced. Habis itu setelah itu ada apakah ada spacing atau crowding, terus kondisi dari kanin sulung yang masih ada jika ada, dan kondisi dari gigi-gigi di sekitarnya. Nah, pilihan yang pertama untuk palatal displacement itu adalah surgical removal of canine. Jadi kaninusnya diekstraksi secara surgical. Nah, untuk pilihan surgical removal of canine ini kita bisa pertimbangkan dalam kondisinya 3. Yang pertama, kaninusnya bisa diterima secara estetik. Jadi pasien puas dengan estetiknya. Tapi di sini kita harus memberi pengertian kepada pasien jika suatu saat gigi kaninus sulung ini bisa tanggal dan nantinya pasien membutuhkan perawatan prostetik atau gigi tiruan. Kondisi yang kedua itu adalah giginya yang sangat berjejal. Jadi misalnya premolar 1 sama incisif lateral sangat dekat. Jadi pasien merasa udah bagus kok, udah oke aja, secara estetik bisa diterima oleh pasien. Jadi bisa di surgical removal of canine-nya. Selanjutnya yang kondisi yang terakhir itu adalah kaninusnya severely displaced. Jadi nanti itu kalau displace terlalu parah bisa dicabut kaninusnya secara surgical. Terus jika ada residual spacingnya bisa dirapetin pakai fixed appliances. Selanjutnya pilihan yang kedua yaitu surgical exposure and orthodontic alignment. Nah, di sini jadi giginya diekspos gitu dengan windowing, kemudian dikasih alat ortodonti supaya dia ke posisi oklusi normalnya. Nah, di sini untuk pilihan treatment ini, indikasinya itu pasiennya harus well motivated, terus dia well cared for dentition, terus posisi kaninusnya itu menguntungkan dan adanya ruangan atau bisa juga kita membuat ruang ya. Nah, indikasi apakah orthodontic alignment itu bisa dilakukan bergantung pada posisi 3 dimensi dari kaninusnya. Yang pertama tergantung tingginya. Kalau kaninus impaksinya letaknya semakin tinggi dari occlusal plane, jadi dia prognosisnya semakin buruk. Yang kedua itu posisi antara posteriornya semakin dekat crown kaninus dengan midline, jadi semakin sulit, jadi prognosisnya semakin buruk. Selanjutnya itu ada posisi apex. Kalau apexnya jauh dari normal, prognosisnya juga semakin buruk. Dan yang terakhir itu ada inklinasi. Semakin kecil sudut terhadap occlusal plane, semakin besar kebutuhan untuk traction. Jika seluruh faktor di atas menguntungkan, tata laksana perawatannya adalah jadi yang pertama kita membuat ruangannya dulu, entah itu ruangannya kita sudah ada atau dibuat dengan alat ortodonti. Selanjutnya exposure kaninus impaksi, lalu dibiarkan gigi erupsi 2-3 bulan dan lakukan traction. Nah, untuk traction sendiri itu bisa dilakukan dengan removable appliance atau fixed appliance. Ini seperti ini contoh gambarnya. Yang ini itu menggunakan removable appliance, yang ini menggunakan fixed appliance. Seperti itu. Manajemen selanjutnya itu adalah transplantation. Jadi sebenarnya ini masih tingkat kegagalannya masih tinggi. Jadi transplantation maksudnya jadi giginya di Selamat siang Dr. Heru dan teman-teman. Saya Rino. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai supracrestal fibrotomy. Nah, supracrestal fibrotomy ini dia itu adalah teknik untuk mengurangi rotational relapse setelah dilakukan perawatan ortodontik. Nah, rotational relapse ini adalah
setelah gigi yang dilakukan perawatan ortodontik yang sudah digerakkan, maka dia bisa saja bergerak kembali ke posisi semulanya. Nah, ini yang disebut dengan rotational relapse. Nah, teknik ini dilakukan karena menurut penelitian, supraalveolar fibers di dalam gingiva tidak beradaptasi dengan posisi gigi yang baru, sehingga menyebabkan rotational relapse. Nah, untuk indikasinya, ada gigi yang mengalami rotasi relapse, lalu ada pasien yang memiliki diastema, lalu pasien dengan palatally blocked maxillary lateral incisors. Nah, untuk kontraindikasinya, adanya resesi gingiva pada gigi, kurangnya attach gingiva pada gigi, OH yang buruk, gingivitis, dan juga periodontal pocket. Nah, untuk tekniknya itu yang pertama dilakukan anestesi lokal dan intrapapillary injection. Lalu lakukan insersi blade nomor 11 pada gingival crevice, memotong melalui free gingival dan transeptal fiber di sekeliling gigi. Namun pada beberapa kasus hindari memotong sisi labial atau bukal gigi. Lalu blade-nya menembus 2-3 mm ke alveolar crest. Lalu jika ada resesi dan sudut blade terlalu besar, insisinya bisa mengenai sementum dan merusak jaringan di bawahnya. Lalu karena insisi ini dilakukan superficial dan pembengkakan minimal, maka tidak diperlukan penjahitan atau periodontal packs. Nah, berikut ini ada gambar dari yang sebelah kiri itu gambar dari insisinya, melakukan interpapillary injection. Lalu yang gambar di sebelah kanannya ini ada posisi masuknya blade dan fibers yang perlu dipotong. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dokter dan teman-teman, saya Nurul akan menjelaskan tata laksana gigi impaksi. Nah, jadi di buku Profit itu terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama adalah surgical exposure. Jadi gigi yang tidak erupsi adalah salah satu contoh ekstrim asymmetric alignment problem. Sebelum mengekspos unerupted tooth, itu harus diketahui letak gigi tersebut secara presisi. Bisa dengan CBCT, yang ini paling presisi, kemudian beberapa radiograf periapikal atau kombinasi panoramik dan oklusal. Dengan kedua teknik yang terakhir tadi, itu dapat digunakan dengan prinsip semi-lingual opposite buccal, sehingga dapat diketahui gigi yang belum erupsi tersebut berada di palatal atau labial dari gigi-gigi di sebelahnya. Nah, gigi harus erupsi melalui attach gingiva, bukan alveolar mucosa. Hal ini harus diperhatikan ketika mengekspos unerupted tooth. Kenapa? Karena gigi yang erupsi melalui alveolar mucosa, jaringan gingivanya itu tidak akan melekat dengan baik ke giginya, sehingga tidak estetik dan meninggalkan jaringan gingiva yang kompromis. Nah, jika gigi caninus labiali position dan gigi terlihat ditutupi oleh attach gingiva, maka crown dapat diekspos dengan laser, seperti pada gambar ini. Pada gambar A, itu dia belum terlalu terekspos, maka dengan laser dikurangi gingivanya supaya bisa dipasangi dengan wire, sehingga dia ditarik bersama dengan alat ortodonti lainnya. Nah, jika gigi caninus labiali position, ini yang tadi, dan jika gigi caninusnya masih apically position, jadi dia belum erupsi, dia dapat dilakukan prosedur flap. Lalu kemudian dilakukan penjahitan. Nah, sedangkan untuk metode perlekatannya yang paling bagus itu jika langsung direkatkan ke area mahkota yang terekspos. Umumnya lebih digunakan hook atau button daripada brackets karena ukurannya lebih kecil, si hook dan button ini. Atau dapat juga digunakan magnetic force untuk mendorong gigi yang belum erupsi. Nah, teknik ini dengan menempatkan magnet kecil pada gigi rahang atas yang tidak erupsi dan magnet besar pada appliance-nya, sehingga gigi yang belum erupsi akan tertarik karena gaya magnet tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Nah, ini contohnya lagi. Ini jadi pada pasien A, dia palatally position bilateral impacted canine, maxillary caninnya belum ada yang erupsi, sehingga diberikan lingual arch
Nah, terus di B pada pasien yang sama itu giginya sudah erupsi dan dibond ke alat ortodont lepasannya. Nah, gaya tarik ortodontik itu menggeser gigi impaksi menjauh dari akar gigi permanen lainnya menuju garis lengkung rahang. Nah, idealnya alat ortodontik cekat ini sudah dipasang sebelum dilakukan exposure gigi impaksinya. Sehingga setelah gigi impaksinya udah di exposure, gigi impaksi dapat langsung digerakkan ke arah alignment giginya. Tujuannya supaya jadi sebelum melakukan exposure, kita sudah membuat space yang cukup untuk gigi yang akan ditarik dan untuk mensejajarkan gigi-gigi di sekitarnya agar kawatnya menjadi stabil karena gigi-gigi di sekitarnya itu sudah sejajar, udah dalam posisi yang baik. Nah, tapi pada gigi ankylosis pergerakan dengan alat ortodontik itu menjadi tidak memungkinkan sehingga dapat dilakukan anestesi dan luksasi ringan pada gigi untuk memisahkan area yang mengalami ankylosis. Setelah itu alat ortodonti dapat dipasang untuk menarik unerupted teeth. Nah, ini lain lagi kasusnya misalnya pada unerupted lower second molar. Jadi dia beda dari kasus gigi yang lain, dimana kalau gigi yang lain biasanya permasalahan pada gigi tersebut sudah diketahui sebelum pemasangan alat ortodonti. Sedangkan impaksi gigi molar 2 rahang bawah umumnya terjadi selama. Selamat siang, dokter dan teman-teman semua. Saya Farizal akan mencoba menjelaskan mengenai tata laksana gigi impaksi selain gigi molar 3 menurut buku Peterson. Jadi yang pertama itu ada surgical exposure with attachment of orthodontic appliance. Jadi teknik ini membantu gigi impaksi untuk aktif bergeser menuju posisi yang ideal. Adapun faktor-faktor penting dalam teknik ini yaitu adanya space untuk gigi impaksi pada lengkung rahang. Dan teknik ini ada 2 metode. Yang pertama ada light exposure dan heavy exposure. Untuk yang light exposure ini pelekatan bandnya itu tidak mengekspos CEJ. Sedangkan untuk yang heavy exposure dia melibatkan pengurangan tulang, penghilangan seluruh follicular sac dan seluruh CEJ-nya itu terekspos. Dan biasanya heavy exposure ini menimbulkan lebih banyak kerusakan dan disarankan untuk menghindari exposure dari cervical gigi pada pemasangan wire-nya. Adapun tata laksana itu pertama dilakukan palatal flap full thickness, lalu konservatif exposure pada gigi, kemudian perlekatan bracket pada mahkota gigi yang impaksi. Apabila gigi yang impaksi itu berada pada free edge of the flap, maka jaringan lunaknya itu boleh dihilangkan untuk mengekspos mahkotanya. Kemudian posisi lengkung rahang harus ditetapkan saat preliminary orthodontic tadi, seperti syaratnya tadi yaitu adanya space pada lengkung rahang. Kemudian yang kelima, bracketnya itu mendukung attached gingiva pada apical relationship. Kemudian terakhir gigi secara ortodontik akan berpindah pada posisi yang seharusnya dan terdapat gingiva yang berkeratin. Jadi ini gambarannya itu dari gambar A kita tidak bisa melihat gigi impaksinya posisinya berada di mana. Setelah di foto radiograf terlihat bahwa gigi impaksinya itu berada pada palatal. Dan kemudian dilakukan palatal flap dan dipasang bracket pada gigi impaksinya untuk ditarik menuju lengkung rahang yang seharusnya. Kemudian teknik yang kedua itu ada transplantasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara bedah exposure yang luas. Kemudian gigi impaksinya itu diangkat dan dipindahkan pada posisi yang seharusnya pada lengkung rahang dan distabilisasi menggunakan alat ortodontik. Setelah distabilisasi menggunakan alat ortodontik dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian terakhir yaitu teknik surgical removal. Jadi teknik ini dilakukan apabila teknik-teknik yang sebelumnya itu tidak dapat diaplikasikan pada gigi impaksinya.
Adapun posisi gigi impaksi kanin yang berada pada lebih ke labial biasanya tuh diangkat dengan teknik elevator. Kemudian untuk yang gigi impaksi kanin yang lebih ke arah palatal, dia dibutuhkan pengangkatan mahkota terlebih dahulu. Jadi mahkotanya dipotong, kemudian diangkat mahkotanya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pengangkatan akar yang berada di palatal. Nah, pemotongan akar ini biasanya longitudinal untuk membuat tulangnya lebih aman. Sekian mengenai tata laksana dari gigi impaksi selain gigi molar 3. Selanjutnya saya Faunia Raisa akan menjelaskan komplikasi pasca tata laksana. Yang pertama ada neural disturbance. Ini bisa terjadi saat kita membuka flap atau kita mengaplikasikan gaya pada gigi impaksi menggunakan peralatan bedah. Untuk manajemennya bisa langsung merujuk ke neurologis dan atau spesialis bedah syaraf mikro. Kemudian ada rare complication. Yang pertama itu masuknya gigi molar rahang atas ke fossa infratemporal. Untuk manajemennya bisa dengan menekan menggunakan jari di vestibulum bukal di dekat pterygoid plate, kemudian meletakkan suction tip di alveolar socket dan mengarahkan ke posterior, kemudian kita suction giginya agar kembali ke socket alveolarnya. Kemudian jika dua cara tersebut gagal, kita bisa membiarkan gigi tersebut hingga mengalami fibrosis. Kemudian pasien dianjurkan untuk kembali 2-4 minggu untuk dilakukan pengangkatan. Jika benar-benar tidak memungkinkan, kita bisa membiarkan giginya dengan persyaratan giginya itu asimptomatik, tidak mengganggu pergerakan rahang, tidak menimbulkan infeksi, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian jika tetap merencanakan untuk dilakukan operasi bedah, maka harus dilakukan evaluasi letaknya secara 3 dimensi, salah satunya dengan menggunakan CBCT. Untuk yang kedua, masuknya gigi molar rahang atas ke sinus maxillaris, manajemennya melakukan prosedur Caldwell lock pada saat itu juga ketika terjadi komplikasi. Untuk yang ketiga, fraktur mandibula, untuk manajemennya melakukan reduksi sementara dan fiksasi. Semisal operatornya memiliki pengalaman dan peralatan yang memadai, bisa langsung dilakukan rigid internal fixation dengan mini plate. Sebagai alternatifnya, yaitu bisa dilakukan fiksasi dengan menggunakan kawat dan intermaxillary fixation. Kemudian ada juga komplikasi yang sering terjadi pada tindakan open window gigi impaksi, khususnya selain gigi molar 3, yaitu yang pertama adanya kehilangan tulang, resorpsi akar, dan juga resesi gingiva di sekitar gigi yang dirawat. Adanya pembengkakan jaringan lunak di sekitar daerah operasi yang bertahan hingga 48 jam, adanya purulent discharge, adanya kerusakan dari wire yang digunakan untuk tractionnya, adanya lepasnya bonding dari attachment ortodontiknya, dan juga ketidakmampuan untuk meletakkan attachment ketika operasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Suci Ramadhani. Saya akan mencoba untuk menjelaskan komplikasi dan perawatan pasca ekstraksi gigi impaksi. Jadi komplikasi yang pertama itu adalah infeksi, di mana insiden untuk terjadinya infeksi ini berkisar 1,7% sampai 2,7%. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa insidennya itu sedikit rendah. Lalu 50% yang pertama terjadi infeksi berupa abses subperiosteal terlokalisasi, di mana dapat terjadi 2-4 minggu pasca ekstraksi yang kurang berhasil. Lalu biasanya infeksi ini bisa dikarenakan debris yang tertinggal di mukoperiosteal. Lalu dapat diobati dengan cara debridement dan drainase. Lalu selanjutnya untuk 50% dari sisanya, infeksi dapat menjamin pembedahan antibiotik dan rawat inap. Jadi bisa dikasih antibiotik atau dirawat inap. Lalu 0,5% sampai 1% kemungkinan untuk terjadinya infeksi 1 minggu pasca ekstraksi. Lalu infeksi tidak akan berkurang bila diberi antibiotik profilaksis. Selanjutnya adalah fraktur, di mana biasanya terjadi pada akar yang sulit untuk diambil. Nah, dalam situasi seperti ini, fragmen akar dapat dipindahkan ke ruangan submandibularis, kanal alveolar inferior, atau sinus maxillaris.
Lalu fragmen akar yang sebelumnya tidak terkena infeksi dan tertinggal di dalam tulang alveolar telah terbukti dan akan tetap di tempatnya tanpa terjadinya komplikasi pasca operasi. Jadi jika giginya itu ada, maksudnya gigi molar yang akarnya fraktur dan belum terinfeksi, jika dia tertinggal di dalam tulang alveolar, di mana jaringan pulpanya itu akan terjadi fibrosis dan akar menjadi sepenuhnya bergabung dalam tulang alveolar. Lalu upaya agresif dan destruktif untuk menghilangkan fragmen akar dalam keadaan genting yang tidak beralasan dapat memperparah kerusakan. Lalu komplikasi selanjutnya adalah alveolar osteitis, di mana terjadinya dry socket dapat terjadi 3-25% pasca ekstraksi. Biasanya pasien mengalami nyeri yang mengindikasikan pasien untuk kembali ke dokter, di mana insidensinya itu terjadi 20-25%. Lalu patogenesis dari dry socket ini sebelumnya belum jelas, tetapi secara garis besar merupakan hasil dari lisis bekuan darah yang terbentuk sebelum bekuannya itu digantikan oleh jaringan granulasi, di mana biasanya disebut fibrolisis terjadi pada hari ketiga dan keempat, dan biasanya mengalami gejala nyeri dan bau mulut. Lalu agen dari fibrinolitik mungkin adalah jaringan atau tisu, air liur atau bakteri, dan periodontal ligamen. Lalu dapat dikonfirmasi juga bahwa profilaksis antibiotik sistemik dan topikal dapat mengurangi terjadinya dry socket 50-70%. Lalu dry socket ini tinggi terjadi pada pasien yang merokok dan wanita yang mengkonsumsi kontrasepsi oral. Selanjutnya, dry socket ini dapat dikurangi dengan beberapa teknik, dan sebagian besar itu mengurangi kontaminasi bakteri dari tempat bedah. Di mana yang pertama itu kita dapat melakukan irigasi prabedah dengan antibiotik chlorhexidin, di mana dapat mengurangi 50% terjadinya dry socket. Lalu irigasi dengan salin yang berlebih, maksudnya irigasi dengan salin yang banyak aja nggak apa-apa. Lalu pemberian antibiotik topikal seperti tetrasiklin atau lincomycin. Lalu ada juga perawatan yang akan dilakukan kepada dry socket ini, di mana bertujuan untuk menghilangkan nyeri, biasanya itu 3-5 hari. Di mana perawatannya itu yang pertama irigasi soket yang terjadi dry socket, lalu debridement mekanik dengan lembut, lalu penempatan pembalut yang mengandung eugenol pada soket, lalu pembalutnya ini dapat diganti setiap hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahkan boleh, dan bertanya boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Dr. Heru. Saya Najmi akan menjelaskan mengenai evaluasi pasca perawatan dan instruksi kepada pasien setelah melakukan perawatan. Jadi untuk evaluasi pasca perawatan itu yang dilihat ada rasa sakit, swelling, bleeding, oral hygiene, dan juga diet. Nah untuk rasa sakit biasanya sensasi baal akan bertahan sekitar 3-4 jam setelah dilakukan operasi karena dilakukan anestesi lokal. Oleh karena itu pasien harus menghindari menggigit bibir dan juga lidah karena sensasi baal tersebut akan berkurang lama-kelamaan. Nah, nyeri akan terasa parah pada hari kedua dan ketiga, namun akan berkurang dalam periode 7-10 hari karena sudah masuk ke dalam proses healing. Lalu untuk menghindari rasa nyerinya dapat mengkonsumsi obat anti nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, atau codidramol. Nah, jika pasien merasakan nyeri yang tidak kunjung reda, pasien dapat menghubungi dokter gigi atau melakukan kontrol karena kemungkinan terjadi infeksi. Lalu untuk pembengkakan merupakan hal yang wajar setelah dilakukan operasi. Nah, biasanya maksimum akan mencapai 2-3 hari setelah dilakukan operasi dan akan berkurang dalam 7-10 hari dan membutuhkan waktu 2 minggu untuk kembali
ke normal. Lalu untuk perdarahan, setelah dilakukan operasi seharusnya perdarahan yang terjadi minimal. Dan pasien diinstruksikan untuk tidak berkumur kencang pada hari pertama karena dapat merusak blood clot dan akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Nah, jika perdarahan terus berlangsung dan terjadi secara persisten, pasien dapat diinstruksikan untuk menggunakan kasa steril dengan meletakkan di atas lokasi yang telah dilakukan operasi dan digigit ringan selama 15 menit. Nah, mengenai oral hygiene, 1 hari setelah operasi, pasien dapat diinstruksikan untuk menggunakan air garam hangat yang digunakan untuk berkumur. Lalu didiamkan selama beberapa menit dan dilakukan selama 4 kali sehari. Dan pasien diminta untuk menjaga kebersihan gigi dan mensikat gigi dengan hati-hati supaya tidak mengenai jaringan yang telah dilakukan operasi dan mengganggu proses healing. Nah, jika sikat giginya sulit dilakukan, pasien dapat menggunakan chlorhexidine untuk membantu mengurangi plak agar oral hygiene pasien tetap terjaga. Untuk diet, pasien diinstruksikan untuk mengkonsumsi makanan semi solid sehingga pasien dapat makan dengan normal. Nah, selanjutnya untuk evaluasi pasca perawatan per tindakan. Yang pertama, tindakan frenektomi biasanya akan terjadi healing setelah 7-30 hari. Dan biasanya setelah 7-30 hari akan muncul warna keputihan di bagian yang dilakukan frenektomi, yang merupakan tanda-tanda dari healing. Dan kita memberitahu kepada pasien untuk tidak usah khawatir karena itu merupakan tanda perbaikan jaringan, bukan tanda-tanda infeksi. Untuk teknik open window, keberhasilannya itu dia bergantung kepada tingkat erupsi dari gigi kaninus setelah dilakukan windowing. Dan mukosanya harus healing di sekitar mahkota yang terbuka dan peralatan ortodontik untuk mencegah pertumbuhan kembali mukosa yang menutupi gigi yang terbuka. Nah, biasanya setelah dilakukan open window ini menggunakan Copac, jadi untuk mempertahankan opening dan sekaligus bekerja sebagai dressing, jadi pengganti dressing. Jadi dressingnya ini untuk mengontrol perdarahan, meningkatkan kenyamanan pasien, dan untuk membantu proses healingnya lebih cepat. Nah, periodontal dressing ini dilakukan selama 3 hari setelah surgery, dan untuk erupsi gigi impaksinya dimonitor selama 3 minggu sampai gigi impaksi kaninusnya itu erupsi seluruhnya dari mukosa. Lalu untuk circumferential supracrestal fibrotomi akan menunjukkan bahwa melepaskan tension dari periodontal fiber dengan memotor supracrestal fiber akan mengurangi relapse rotasi secara signifikan. Dan ada 2 penyebab terjadinya post retention relapse. Jadi selama 2 bulan pertama dari orthodontic correction of rotated teeth, relapse bisa disebabkan oleh stretch of the principal fiber. Jadi setelah dilakukan orthodontic correction dari gigi yang rotasi, setelah 2 bulan pertama akan menyebabkan relapse. Nah, relapse ini terjadi disebabkan karena adanya peregangan dari jaringan serat-serat periodontal, yaitu biasanya yang terjadi peregangan itu adalah transeptal fibers atau supracrestal periodontal tissue yang terjadi relapse. Namun hal ini akan berlanjut sampai giginya itu kembali ke posisi semula dengan total. Jadi karena dilakukan supracrestal fibrotomi, jaringan fibers supracrestalnya itu dia akan meregang.
namun nanti akan kembali seperti semula sampai giginya itu balik ke posisi dengan semula. Untuk evaluasi dari tindakan ini, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Pasien diminta untuk kontrol, lalu dilihat apakah ada plak dan kalkulus, dilihat ohisnya, lalu dievaluasi rasa sakit dengan skala yang tadi di slide sebelumnya, lalu apakah masih terdapat perdarahan, dan dilihat apakah terjadi inflamasi maupun komplikasi. Lalu apakah terjadi resorpsi tulang pada tulang periodontal. Sekian untuk penjelasan mengenai evaluasi dan juga instruksi kepada pasien pasca perawatan. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Khusoi dengan NPM 170698332. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rujukan sesuai dengan kasus. Nah, jadi pada kasus disebutkan bahwa perempuan berusia 18 tahun dengan keluhan gigi taring kanan atas, kanan dan kirinya tidak tumbuh, sedang dalam perawatan ortodonti. Rencana perawatan oleh ortodontisnya itu menarik gigi taring yang tidak tumbuh. Pemeriksaan intraoralnya ada bulging di area labial regio 13 dan 23 yang tidak tumbuh. Lalu frenulum labialis terletak agak rendah dengan central diastem di gigi 11 dan 21. Nah, di sini ada alur rujukan pada kasusnya. Jadi yang pertama itu kita rujuk ke Departemen Ortodonsia untuk melakukan pemeriksaan lengkap untuk menunjang diagnosis dan menentukan rencana perawatannya. Lalu seperti rencana perawatannya tadi untuk menarik gigi kaninusnya dan frenektomi. Lalu DHE, scaling dan informed consent. Dan juga setelah itu kita rujuk ke Departemen Radiologi untuk pemeriksaan radiografik, yaitu untuk mengambil foto panoramik. Setelah itu kita rujuk lagi ke Departemen Bedah Mulut untuk pemeriksaan informed consent dan frenektomi, juga untuk windowing. Setelah itu kita kembalikan lagi si pasien ini ke Departemen Ortodonsia untuk memasang bonded bracket pada mahkota labial gigi kaninus yang telah di windowing, dan juga untuk kontrol berkala pada pasiennya tersebut. Di sini ada contoh form rujukan untuk ke Departemen Radiologi. Nah, di paling atas itu ada kop surat yang terdiri dari nama dokter gigi, SIP, dan juga alamat dari dokter gigi tersebut. Lalu kita tulis data pasien yang meliputi nama pasien, jenis kelamin, umur, nomor telepon, dan alamat rumah. Setelah itu kita lanjutkan untuk menulis anamnesis. Nah, berdasarkan skenario, keluhan dari pasien tersebut itu adalah gigi taring atas kanan dan kirinya tidak tumbuh, lalu frenulum labialisnya itu tinggi. Nah, diagnosis sementaranya itu adalah impaksi gigi kaninus. Nah, kita tuh meminta untuk Departemen Radiologinya untuk dapat memfoto radiografik panoramik. Lalu kita tulis juga terapi atau obat apa yang telah kita berikan, yaitu DHE dan scaling. Nah, setelah itu di sini ada contoh dari form rujukan untuk spesialis bedah mulutnya, di mana yang membedakan itu hanya pada kasus yang kita rujuk. Jadi kalau untuk spesialis BM itu kasus yang kita rujuk adalah frenektomi dan windowing gigi kaninus. Dan terapi yang udah kita berikan itu ada tambahan foto radiografi panoramik. Nah, setelah itu di sini ada form rujukan untuk ke spesialis ortonya lagi. Jadi dibalikan lagi kasusnya ke dokter gigi ortonya. Di sini kita meminta untuk pemasangan bonded bracket juga untuk kontrol perawatan yang selanjutnya. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang mau bertanya boleh ditanyakan. Terima kasih.